Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus merespon yang diambil dari 1 Samuel pasal 22, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 1 Samuel 22 ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab, dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Satu yang menarik adalah pembentukan Daud begitu luar biasa. Tapi responnya juga begitu luar biasa. Dia tidak menyerah dengan keadaan, dia hatinya terpaut kepada Tuhan. Bayangkan, pada waktu Samuel mencari sosok pengganti Saul, dia datang kepada rumah Isai. Tapi Isai tidak memberitahu Daud bahwa sedang ada pemilihan atau kandidat raja. Yang disuruh datang kumpul adalah kakak-kakaknya Daud. Daud sendiri ada di padang pengembalaan pada waktu itu. Dia tidak dihargai dalam tanda kutip, tidak dianggap sebagai cocok untuk menjadi raja. Yang kedua, sementara kakak-kakaknya pergi berperang, dia tidak disuruh untuk berperang. Dia pun tidak tersinggung. Dia disuruh papahnya ngantar bekal makanan ke medan perang. Dia pergi dan dia antarkan makanan. Dan waktu dia mendengar Goliat menghina bangsa Israel, umat pilihan Allah, maka dia kesal dan kemudian dia menantang Goliat. Kemudian dia bilang, aku datang di dalam nama Tuhan. Dia menjadi anak muda yang kemerahan tapi pemberani, dan dia memenangkan pertandingan itu, pertarungan itu. Jagoannya bangsa Filistin kalah, membuat ciut tentara-tentara Filistin, dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Setelah itu, Daud menjadi panglima perang bangsa Israel. Kemana saja dia berperang, pulang perang dia dipuji-puji oleh rakyat Israel, sampai melebihi Raja Saul. Sampai kemudian ini membuat Saul jadi dengki. Kemudian Daud dikhianati oleh Saul. Saul hendak membunuh Daud. Maka Daud kemudian melarikan diri dari Saul. Dan dikatakan dalam ayat ini, dia pergi ke Gua Adulam. Dia mau bersembunyi di sana. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Pikir-pikir dia bisa sakit hati karena apa yang dia sudah usahakan buat bangsa Israel tidak dihargai oleh Saul. Tapi dia tidak seperti itu. Walaupun orang-orang sakit hati ada bersama dengan dia buktikan dia mengembalakan barisan sakit hati. Dan dia juga nggak sakit hati kepada papahnya. Buktinya, dia minta tolong kepada Raja Moab untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia memperhatikan orang tuanya. Dia sayang kepada orang tuanya. Bisakah respon kita dalam menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, dikhianati, kita tetap berespon dengan tetap bergantung kepada Allah? Seperti Daud di ayat 3 katakan, apa yang dilakukan, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud menanti-nantikan Tuhan di dalam masa-masa kesulitan itu. Dia tahu bahwa ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana yang besar. Dan Tuhan sedang membentuk hati Daud untuk tetap mengasihi orang yang diurapi Tuhan
Saul. Sampai ada kesempatan untuk Daud membunuh, tapi Daud pun tidak membunuh. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita bisa seperti Daud? Ada kesimpulan yang kita bisa ambil. Pembentukan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Di setiap musim kehidupan, Tuhan akan selalu menantang kebergantungan kita kepada Tuhan. Pada waktu di atas, apakah kita jadi lupa daratan? Pada waktu kita di bawah, dihina, apakah kita jadi terhina? Atau mau ada pujian, mau ada ucapan terima kasih, atau mau ada hinaan, kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena kita adalah hamba yang mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Ini menantang kita semua untuk apapun respon orang terhadap kita, apapun perlakuan orang terhadap kita, respon kita adalah respon yang positif. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah sombong. Yang kedua, dalam keadaan kita di puncak, dan jangan pernah mengasihi diri sendiri pada waktu kita di lembah. Jika kita sombong, itu adalah awal kehancuran. Dan jika kita mengasihi diri sendiri, itu akan membuat kita semakin tenggelam di dalam kesulitan sendiri. Dan semakin kita menjadi egois serta berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, pelajaran yang kita bisa dapat adalah kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Seperti ayat 3 tadi, walaupun dalam tekanan, responnya Daud adalah dia menanti-nantikan Tuhan. Itu akan menolong kita tenang dan kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Yang keempat adalah kita harus mengutamakan keluarga kita dan sesama baru. Kita harus tetap mengasihi keluarga dan sesama, karena semakin kita menenggelamkan diri di dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, bukan kesulitan kita atau pergumulan kita atau mengasihi diri kita, tapi menenggelamkan diri dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, artinya kita ikut peduli mengembalakan orang-orang, peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Semakin kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan sendiri, kita semakin akan bijak menghadapi masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa gak kita dalam keadaan terjepit, kita tetap percaya bergantung kepada Tuhan. Seperti Mazmur 73 ayat 26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun kondisinya tidak mengenakan, bahkan kematian, ataupun mungkin keputusasaan, penderitaan gitu ya. Tapi bisa gak kita katakan, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya? Apa situasi kita saat ini? Tantangan apa yang sedang kita hadapi dalam masa-masa setelah pandemi yang akan menjadi endemi ini? Dan ada kondisi-kondisi global juga yang tidak menentukan, yang tidak bisa dipastikan bagaimana keadaan ke depan. Percayalah, gunung batu kita adalah Allah yang akan tetap selama-lamanya dalam hidup kita. Mari kita merespon dengan benar dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita semua.